Kami pertama adalah teman di satu pekerjaan dan sering curhat, sering ngobrol, dan dari sana timbul rasa nyaman dan makin dekat. Hubungan perselingkuhan itu pun terjadi. Selama saya berselingkuh kurang lebih 10 tahun itu, saya mempunyai anak dari selingkuhan saya. Hubungan perselingkuhan itu pun ketahuan pada saat istri saya menemukan memory card dari handphone saya. Di sana berisi semua chat saya dengan selingkuhan saya. Apapun kondisinya, dalam kondisi dia di bawah, di atas, dalam kondisi dia yang gak karuan, kamu harus bisa terima. Dan saya berlutut di bawah kaki istri saya, minta maaf, berkali-kali minta maaf. Waktu saya mengatakan cinta itu sama Ko Jason, dia ngomong sama saya, bilang sama saya, "Het, gak usah, saya gak bisa tidur sama cewek loh," kata dia. Terus saya diem, saya bingung, maksudnya? Iya. Kalau gue ini tuh gay katanya. Pada waktu itu dia ada yang dekat, satu pria. Marah sekali, saya marah sekali. Sampai saya mengatakan sempat saya mau pisah. Saya bilang enggak, saya bilang kamu cuma satu-satunya suami saya. Saya udah berjanji di hadapan Tuhan, saya bilang. Sampai maut memisahkan saya akan tetap temanin kamu. Sahabat, hubungan rumah tangga yang sehat salah satunya dibangun di atas komunikasi yang terbuka dan jujur. Banyak sekali pasangan yang awalnya saling mengasihi namun seiring berjalan waktu menutup diri, menyembunyikan masalah, bahkan menyimpan suatu rahasia. Tanpa sadar ini melahirkan jurang yang lebar antara hati suami dan istri. Perselingkuhan bahkan banyak perceraian bermula dari masalah komunikasi. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Ia seorang suami yang terjerat dalam perselingkuhan selama 11 tahun, bahkan sampai memiliki anak dari perselingkuhannya tersebut. Ia ingin sekali lepas, tapi sulit untuk terbebas dari jeratnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Saya pernah jatuh ke dalam dosa perselingkuhan dengan teman kantor saya. Kehidupan pertama, pernikahan saya dengan istri, buat saya sangat indah sekali, banyak hal yang baik. Saya merasa istri saya pribadi yang terima saya apa adanya. Usia pernikahan saya sekitar 23 tahun dan saya sudah dikaruniai 3 anak, 2 wanita dan 1 pria. Di usia pernikahan saya yang ke-6 tahun, saya mulai dekat dan mulai terjalin relasi dengan selingkuhan saya. Kami pertama adalah teman di satu pekerjaan dan sering curhat, sering ngobrol, dan akhirnya mungkin rasa nyaman yang membuat kami makin dekat satu dengan yang lain. Karena kedekatan itu akhirnya saya dengan selingkuhan saya melakukan hubungan intim dan itu sering dilakukan di penginapan atau di hotel. Selama saya berselingkuh kurang lebih 10 tahun itu, saya mempunyai anak dari selingkuhan saya. Pada saat saya tahu bahwa selingkuhan saya hamil, yang saya rasakan pada waktu itu adalah rasa takut yang luar biasa. Bingung dan suasana mencekam lumayan lama ada di hati saya. Ketika sudah hadir seorang anak, hubungan perselingkuhan itu terus kami jalani karena memang di momen itu kami harus bertanggung jawab untuk merawat anak ini. Dan ini lumayan berat, malu dan kami berdua menutup diri dari banyak orang-orang yang kami kenal. Dan saya pun mencari pekerjaan yang lain, yang lebih safe, yang lebih aman. Hati ingin berubah, ingin bertobat, ingin kembali kepada istri, kuat sekali. Tetapi karena kehadiran anak itu membuat saya kesulitan untuk lepas. Setelah sekitar 10 tahun, hubungan perselingkuhan itu pun ketahuan pada saat istri saya menemukan memory card dari handphone saya. Respon istri saya ketika dia tahu bahwa saya punya anak, dia sangat marah. Dia sempat teriak dan dia pukul tembok, dan saya berlutut di bawah kaki istri saya, minta maaf, berkali-kali minta maaf. Dan pada waktu kami bertemu dengan istri yang bertanya sama saya, kamu mau gimana? Hubungan ini mau lanjut atau kita pisah? Dan
Jujur sebagai orang Kristen, saya merasa bahwa perpisahan atau perceraian itu tidak mungkin terjadi. Jadi akhirnya saya katakan, saya memilih tetap bersama dengan kamu. Saya tahu istri saya hancur sekali, dan pada waktu itu saya berteriak sama Tuhan, Tuhan sekiranya mungkin beri saya kesempatan untuk bertobat. Sama sekali nggak nyangka gitu ya kalau suami saya selama di belakang itu melakukan hal seperti itu gitu. Sebelum saya menemukan memory card ya, jauh sebelum itu kan ada insting gitu ya. Cuma ya karena memang saya orangnya rohani gitu, saya tuh di dalam hati saya apapun yang terjadi dengan suami saya, dia tetap suami saya akan melayani dia dengan baik seperti itu. Itu sebelum benar-benar ketahuan gitu. Tapi ketika ketahuan, saya ngelihat memory cardnya di situ banyak ada chat, ada foto segala macam. Wah, di situ meledak banget gitu ya. Sebagai seorang istri yang normal, pastinya itu ada marah, kecewa, dan campur aduk rasanya seperti itu lah, Mbak. Pada saat itu saya emosi nggak bisa terkendali, saya minta udahan gitu. Akhirnya suami saya udah jangan ngambil keputusan dulu untuk saat ini, mending kita sama-sama rileks. Dia sampai sujud, dia minta maaf, dia mengakui semua apa yang dilakukan itu salah, nggak benar gitu ya. Saya juga percaya itu tuntunan Tuhan, membuat hati saya juga reda saat itu, sekalipun masih ada rasa marah gitu. Waktu itu kita ambil keputusan, saya bilang oke, tapi ke depan saya pengen ketemu konselor gitu. Saya punya ibu rohani, di mana ibu rohani itu setiap hari ya, ketika dari waktu suami saya dia sering ngisi training gitu ya, dia setiap hari datang ke rumah, dia ngelihat kondisi saya, ngelihat kabar anak-anak saya seperti apa. Terus dia selalu nguatin saya bahwa apapun kondisi, apapun keadaan suami kamu harus tetap bisa terima dia, karena dia adalah sesuatu yang sudah Tuhan kasih buat kamu gitu ya. Apapun kondisinya, dalam kondisi dia di bawah, di atas, dalam kondisi dia yang gak karuan, kamu harus bisa terima. Banyak banget perubahan dari suami saya ya, yang dulunya dia kemana-mana sendiri gitu, nggak pengen ditemenin. Sekarang kemana-mana dia pengennya ditemenin. Seandainya saya nggak bisa nemenin, dia selalu ngajak anak saya. Mungkin itu salah satu untuk protect gitu ya, supaya dia nggak jatuh lagi seperti itu. Terus cintanya dia, kasihnya dia sama saya, sama keluarga itu terlihat banget gitu. Dia lebih care, dia lebih perhatian. Dan momen memory card itu ditemukan adalah momen bagi saya Tuhan buka jalan untuk jalan pertobatan saya. Karena tidak ada satupun yang ditutup-tutupi yang Tuhan tidak akan bukakan. Dan saya bersyukur sekali momen itu boleh terjadi. Dan itulah awal dari sebuah pertobatan dalam hidup saya. Dalam proses pemulihan itu banyak sekali kata-kata peneguhan, ayat-ayat peneguhan buat saya. Sekalipun dosamu merah seperti kain kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Dan saya percaya Tuhan sudah ampuni saya. Setelah pulih, banyak air mata yang saya alami, dan banyak cinta juga yang saya alami. Saya rasakan itu dari Tuhan, saya rasakan itu juga dari keluarga, istri dan anak-anak, juga keluarga rohani saya. Dan setelah itu saya pengen mendedikasikan saya dan keluarga saya untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ada satu lagu favorit untuk saya dan keluarga, kami dan seisi rumah kami kan memuji-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan memuji-Mu, menyembah-Mu, Tuhan Allah, penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Lagu ini sangat menyentuh hati saya diselamatkan, saya juga dipulihkan oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan pakai banyak orang-orang untuk andil dalam proses pemulihan ini.
Sahabat, dari kisah tadi kita belajar bahwa permasalahan rumah tangga selalu membawa luka yang dalam. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi pasangan dan anak, juga keluarga. Apa yang kita anggap sebagai pelarian dari masalah justru menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran yang semakin dalam. Apakah hari ini kamu sedang mengalami masalah dalam rumah tanggamu dan kamu butuh ada seseorang yang mendukungmu di dalam doa? Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang istri yang sangat kuat bertahan dalam rumah tangganya. Bayangkan betapa hancurnya hati seorang istri ketika mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dengan pria lain. Rasa kecewa, marah, dan malu pasti bercampur menjadi satu. Bagaimana pada akhirnya ia kuat bertahan dalam pernikahannya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, beberapa waktu lalu kita sama-sama melihat dan mendengarkan kesaksian dari sahabat kita Jason Irwan. Kita melihat betapa Tuhan membawa hidupnya sampai saat ini. Berpikir ya, ada seorang wanita kan yang udah terima saya apa adanya. Masakah saya mau sia-siain lagi, kasihan. Nemenin saya luar biasa. Mana ada perempuan mau terima suami LGBT. Dia tahu dari awal saya siapa. Gak ditidurin lagi 9 tahun. Beneran, setelah pulih baru kita bisa tidur. Nah, mungkin timbul beberapa pertanyaan di pikiran dan hati sahabat Solusi. Bagaimana dengan istrinya? Bagaimana istrinya bisa bertahan? Bagaimana istrinya bisa menerima dan mendampingi seorang Jason Irwan? Hari ini kita kedatangan Ibu Hetty, istri dari Ko Jason Irwan. So, welcome to Solusi. Kak atau Ibu? Kak aja. Cici aja. Cici Hetty. Thank you. Sudah datang ke sini hari ini. Nggak jadi nemenin Ko Jason ya, karena hadir di undangan Solusi. Thank you banget sudah bersaksi hari ini. Nah, mungkin pemirsa sahabat Solusi ini penasaran. Sudah mendengarkan dari sisi Ko Jason Irwan, dari Ci Hetty, tentu mereka ingin mendengarkan bagaimana Ci Hetty bisa dengan kuat, tentu dengan pertolongan Tuhan bisa mendampingi ya. Tapi kita mau sama-sama ngobrol banyak tentang perjalanannya. Kita mulai dari awal. Kenal sama Ko Jason itu di mana awalnya? Awal kenal dari sama suami itu di gereja. Oke. Kita temenan Kapet. Temenan itu 12 tahun. Awalnya kita melayani bareng di satu gereja. Dia full timer gereja. Lalu kita bersahabat 4 tahun saya suka. Iya, saya suka sama suami saya. Dan 4 tahun itu juga saya memberanikan diri untuk mengatakan cinta sama Ko Jason. Waktu saya mengatakan cinta itu sama Ko Jason, dia ngomong sama saya. Bilang sama saya, Het, gak usah suka sama dia. Kita ngomongnya gue lu ya, karena kita temenan. Dia bilang, lu jangan suka sama gue. Kalau gue nih gak suka sama cewek. Terus saya diem, saya bingung. Maksudnya, iya, kalau gue ini tuh gay katanya. Jadi saya diem aja, saya pulang, saya bilang apa dia cuma pengen menghindar dari saya gitu. Menolak kan. Secara halus. Iya, menolak secara halus gitu. Tapi saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan apa ini dia cuma pengen menghindar aja dari saya gitu. Tapi kalau misalkan saya ini memang untuk dia, Tuhan dekatkan saya lagi dengan dia. Dengan maksud Tuhan apa saya nggak tahu, saya bilang. Tapi saya berdoa terus di situ. Dan pada waktu itu bukannya saya menjauh dari dia, tapi perasaan ini semakin sayang. Semakin sayang sama Ko Jason. Dan 1 tahun kita sampai sempat pisah. Nggak ada kontak lost contact sama Ko Jason karena dia menghindari saya gitu. Supaya saya ini nggak terlalu dalam untuk mencintai Ko Jason. Tapi dalam 1 tahun itu pun bukan rasa kayak nggak ada perasaan lagi gitu. Bukan nggak ada perasaan lagi, tapi waktu pas ketemu dalam 1 tahun itu perasaan saya tuh makin dalam sama Ko Jason. Oke. Saya bilang sama Ko Jason, saya nggak peduli masa lalu kamu tuh apa gitu. Buat saya punya
hati yang tulus untuk sayang sama kamu, untuk mencintai kamu. Saya bilang gitu, saya akan temenin kamu. Akhirnya dia ngomong ke orang tuanya, pada waktu itu ya dia langsung melamar saya. Iya, dan saya pun tahu ya memang tujuannya itu mungkin karena untuk karena kegiatan dia kan di gereja gitu ya kan, hanya untuk menutupi. Kedok lah ya, seperti kedok. Bukan kedok ya. Atau iya hanya untuk menutupi aja gitu. Di luar image-nya gitu ya. Di luar image-nya. Oke. Seperti Nah, itu. Citi tahu nggak kenapa kok dari suka tetapi di saat momen harus jauh kok malah timbul rasa sayang gitu? Apakah karena melihat bahwa orang ini butuh didampingi atau orang ini butuh dikasihi? Iya, mungkin awalnya saya kasihan juga ya. Saya kasihan gitu karena saya melihat masa lalu dia tuh yang sangat pahit ya mungkin ya, dalam sekali. Dia menyimpan itu tuh lama sekali buat dia gitu. Dari dia kecil sampai dia dewasa, dia menutupi diri dia sendiri gitu. Dia nggak berani ngomong sama keluarganya, sama orang lain. Dan pada waktu itu dia hanya berani ngomong ke saya gitu loh. Jadi di situ saya ngelihat, wah, apa yang saya harus lakuin Tuhan gitu. Saya harus menolong dia juga gitu supaya dia nggak terjatuh yang lebih parah lagi gitu. Dan saya tuh memang berharap dia itu bisa lebih baik lagi gitu. Dengan saya menerima dia dan saya tahu kondisinya, mungkin ada sedikit dia itu, oh iya ada orang yang bisa menerima dirinya gitu loh. Seperti itu sih. Jadi lebih kayak ada compassion dalam hati ya. Karena apa yang terjadi di masa-masa pernikahan sebelum Ko Jason mengalami pertobatan? Goncangan pastinya ya. Iya kan? Tadi kan tadi bilang Cia itu bilang bahagia. Dia adalah sosok suami yang baik, yang bisa menenangkan, bisa melengkapi. Nah, apa yang terjadi di masa-masa goncangan itu? Iya, dalam pernikahan selama 9 tahun ya, 9 tahun kemarin itu memang semuanya mungkin ya dalam rumah tangga biasa lah ya, cekcok sedikit itu nggak masalah. Saya pikir mungkin saya yang cerewet, mungkin saya kurang paham atau dan sebagainya kayak gitu. Tahun ke-9 ini 2022 ya, dan di situ ada goncangan dalam rumah tangga kita. Waktu itu mungkin Ko Jason ini merasa dia tuh kayak kesepian ya. Mungkin kesepian. Dia merasa kayaknya kok nggak ada yang mengerti dia gitu. Kok nggak ada yang mengerti dia. Dia ini harus nutupin dirinya sendiri. Dia cuma tahu kan hidupnya semua berdua sama saya terus. Melayani kemana-mana cuma berdua sama saya. Di satu titik dia itu mungkin ada jenuh. Jenuh dia tuh harus bagaimana dia tutupin diri dia. Dia simpan selama 30 tahun gitu. Jadi pada waktu itu dia ada yang dekat. Satu pria yang dekat. Dan saya tuh shock juga gitu. Saya shock. Saya bilang sama dia, jangan maksudnya jatuh cinta terlalu dalam sama orang seperti ini. Saya bilang gitu. Ini karena nyakitin hati saya. Dan dari awal pernikahan saya tuh udah ngomong sama dia, saya akan terima kamu seperti ini. Tapi jangan pernah jatuh cinta sampai sedalam sama orang yang sesama itu gitu. Saya bilang gitu sama Ko Jason, tapi saya nggak tahu kan yang namanya hati, saya kan nggak bisa mencegah itu semua. Dan pada waktu itu dia jatuh cinta sama orang tersebut gitu. Makanya waktu itu, waktu dia jalan sama orang tersebut, saya bilang sama dia, saya nggak sanggup kayaknya. Kalau misalkan kamu mau pilih dia, silakan, saya bilang. Saya mundur, saya bilang itu. Dan mungkin pada waktu itu saya sangat marah sekali dan saya tuh cemburu sekali, jealous. Jadi saya sampai uring-uringan, sampai marah besar. Dan saya nggak tahu apa yang saya lakuin itu, saya marah. Lalu
Coach Jason-nya itu sempat pergi sih. Sempat pergi ke Amerika, dia ninggalin saya. Dan di situ saya semakin marah. Semakin saya marah sama Coach Jason. Saya pikir waktu dia ke Amerika itu sama orang tersebut. Tapi ternyata enggak. Bukan sama orang itu. Jadi pikiran saya tuh udah aneh-aneh gitu. Saya bilang sama dia, saya mau pisah sama kamu. Di titik itu saya mengatakan saya mau pisah sama kamu. Saya bilang saya udah gak sanggup. Padahal gak ada hati atau pikiran saya untuk pisah sama dia. Gak ada, Kapet. Baru itu ya? Baru hari itu aja saya mengatakan seperti itu gitu sama Coach Jason. Saya langsung berdoa, saya minta ampun sama Tuhan. Lalu saya tuh dapat ayat, saya baca firman. Saya dapat ayat tuh di 1 Korintus, Kapet. Di 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, boleh dibacain? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, di situ saya tuh benar-benar nangis sekali. Saya sampai nunduk, saya bilang, Tuhan saya minta ampun Tuhan. Saya ini gak sabar sebagai istri. Mungkin tanpa sadar saya ini kayak menuntut suami saya gitu. Menuntut suami saya seperti apa yang saya mau. Tapi saya nggak minta sama Tuhan apa yang Tuhan mau untuk suami saya gitu. Dan saya berdoa ya untuk kemauan saya sendiri, Kapet. Di situ langsung saya sadar seperti itu. Tuhan juga ingatkan saya dengan ayat ini, kamu gak usah takut, ada aku. Jadi saya langsung saya langsung telepon Coach Jason pada waktu itu juga. Saya telepon dia, Pap ayo pulang Pap, saya bilang gitu kan. Maafin saya bilang gitu. Mungkin saya sebagai istri gak bisa belum jadi yang terbaik, saya bilang. Mungkin saya masih jadi istri gak sabar, gak ngerti kamu kayak gimana. Saya bilang maafin saya bilang gitu. Yuk pulang, saya bilang gitu ya. Kembali lagi sama saya bilang gitu. Kata dia, coba tolong kasih saya waktu. Dia katakan seperti itu, tolong kasih saya waktu untuk saya bisa merenung, untuk saya bisa berpikir. Maksudnya biar kita tuh di satu rumah lagi. Karena kita kan pada waktu itu kita ada pisah rumah gitu, pisah rumah. Ya akhirnya saya kasih dia waktu sih. Kasih saya waktu, terus akhirnya kita ketemu mentor. Yang ketemu mentor dulu yang sekarang ini itu Coach Jason dulu sih. Jadi dimentorin Coach Jason sama mentor kita ini. Akhirnya saya juga ngelihat perubahan dia gitu di dalam mentoring ini. Lalu mentor saya itu memanggil saya. Dia bilang, Hets kamu sabar ya. Kamu gak boleh, jangan memaksakan Jason untuk kembali. Biar ini berjalan, nanti kamu tetap berdoa, andalkan Tuhan terus dalam hidup kamu. Saya percaya pasti ada mujizat dalam hidup kamu berdua. Seperti itu. Lalu apa yang waktu itu membuat Ciheti mau untuk datang ke mentor yang Coach Jason kenalkan ini? Karena saya ngelihat perubahannya. Iya, karena saya ngeliat perubahannya dari sikapnya. Saya lihat juga perlakuan dia terhadap saya, perlakuan dia terhadap orang-orang lain, penerimaan dia udah berusaha untuk menerima diri dia sendiri gitu. Saya melihat dia kayak sudah memaafkan diri dia sendiri gitu. Saya melihat perubahan di dalam diri itu sangat besar untuk dari di mentoring sama gembala kita ini gitu. Oke. Nah, perubahan konkretnya seperti apa? Mungkin boleh diceritakan ya, maksudnya mungkin khususnya di dalam hubungan rumah tangga ya, di dalam berumah tangga sebagai suami dan istri. Apa yang berubah waktu itu di Coach Jason? Ya lumayan sih. Biasanya kan dia kan orangnya kan cuek sekali. Yeah. Cuek. Biasanya saya itu orangnya yang lebih agresif. Yeah. Kalau sama Coach Jason itu saya lebih agresif karena kita ini kan sahabat, temenan, jadi apa-apa kan kita kan bisa cuek lah sama Coach Jason gitu. Jadi saya biasanya kan saya suka cium dia kayak gitu kan. Ini tiba-tiba dia suka pegang-pegang kepala saya, terus saya dicium jidatnya kayak gitu. Saya bilang, loh ini orang ada angin apa ya gitu kan. Kok bisa kayak gini gitu. Terus kalau jalan dia sekarang udah bisa ngerangkul saya.
Terus udah gitu bisa gandeng saya kayak gini. Kok banyak perubahan ya, saya bilang. Nah, makanya saya bersyukur sekali saya punya mentor yang bisa mendampingi Ko Jason. Untuk kita berdua juga sekarang kita dalam mentoring. Ya, semua orang sih harus ada mentor ya. Dimana kita itu nggak bisa sendiri. Kita harus ada yang nopang kita, ada yang nasehatin kita. Ya, yang seperti itu sih Kak Pet. Dulu memulai, ada gak sih pelajaran yang Ciheti tangkap dari permasalahan tersebut sehingga akhirnya ada pemulihan dalam keluarga Ciheti dan Ko Jason? Iya, ada pelajaran sih, terutama kalau misalkan dari saya harus menjadi seorang istri yang lebih memahami lagi, lebih sabar, lebih mengandalkan Tuhan, dan saya lebih mengerti apa nih yang suami mau dari kita gitu. Jangan apa yang maunya istri gitu loh. Jangan egois gitu loh. Jadi saya belajar seperti itu gitu. Jadi apa-apa saya juga sekarang saya tak selalu tanya Ko Jason mau kayak gimana gitu. Ini maunya apa? Mau pelayanan oke gimana di mana gitu. Jadi ada komunikasi gitu. Sahabat, kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Kadang kita menemukan pasangan kita memiliki rahasia yang besar ataupun kebiasaan yang menyakitkan seperti berselingkuh ataupun berlaku kasar. Dan kadang itu membuat kita putus asa dan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan rumah tangga. Tapi lebih dari kemauan untuk berjuang, ada satu yang kita butuhkan, yaitu kembali kepada esensi dari pernikahan tersebut. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 32 dan 33 yang judulnya kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mari kembali kepada desain Tuhan dalam pernikahan. Suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Dan istri-istri, hormatilah suamimu sebagaimana jemaat menghormati Kristus yang adalah kepala. Dengan kembali pada esensi pernikahan, didasari kasih Kristus, saya percaya akan ada pemulihan di dalam rumah tangga kita. Buat kamu yang hari ini sedang berjuang di dalam mempertahankan rumah tangga, saya mau ajak kita semua untuk tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan lebih dari kemauan untuk berjuang, lebih dari motivasi untuk mempertahankan. Yang harus kami miliki adalah kembali kepada esensi pernikahan itu. Ajari kami, ingatkan kami sebagai suami untuk mengasihi istri kami sebagaimana Kristus mengasihi kami. Dan ajari kami para istri untuk menghormati suami kami sebagaimana jemaat menghormati Kristus yang adalah kepala. Kami percaya ada pemulihan di dalam rumah tangga kami. Mungkin memakan waktu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Tapi kami percaya ketika rumah tangga itu kembali pada desain awal bagaimana keluarga diciptakan, akan ada pemulihan yang indah dalam rumah tangga kami. Akan ada pemulihan yang luar biasa di dalam Injil Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk melewati ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat, jika hari ini hatimu merasa hancur, kamu merasa kehilangan arah dan putus asa dan kesulitan memperbaiki hubungan dengan pasanganmu, dan kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa cahaya bagi negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan menemani juga mendukungmu di dalam doa. Kami tunggu ya, satu langkah kecil akan mengubah hidupmu selama-lamanya. Sahabat, melalui program ini kami melihat banyak sekali hidup dan keluarga, juga rumah tangga yang dipulihkan di dalam Tuhan. Mereka yang putus asa mendapatkan pengharapan dan kekuatan, juga sukacita yang baru. Jika kamu rindu menjadi bagian dari cerita pemulihan ini, kamu bisa mendukung program ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.